Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Berjumpa kembali kita dalam edisi Renungan Harian Majelis Resort GKI Pulang Pisau bersama saya Pendeta Sergius Paulus Tigoy. Nas firman Tuhan hari ini dari 2 Samuel pasal 6 ayat 1 sampai 15, yaitu tentang tabut dipindahkan ke Yerusalem. Renungan ini saya beri tema memuliakan Tuhan dengan sepenuh hati. Saudara-saudara, kehadiran Tuhan tidak boleh kita sepelekan. Nama Tuhan harus dihormati dengan sungguh-sungguh. Disinilah kehilapan Daud pada saat mengangkut tabut Allah dari Filistin ke Yerusalem. Meskipun mereka dengan arak-arakan 30.000 orang, tetapi mereka meletakkan tabut Allah itu di atas kereta. Seharusnya diangkut di atas bahu para imam. Itu tertulis dalam Bilangan 7 ayat 9. Bukan dibawa seperti barang biasa. Tabut Allah adalah barang yang kudus yang harus dibawa dengan hormat dan mulia. Karena itu lambang kehadiran Allah di tengah-tengah bangsa Israel. Saudara-saudara, kesalahan itu mendapat hukuman Allah yang mengakibatkan kematian Uza dan membuat Daud ketakutan dan menitipkan tabut Allah itu di rumah Obed Edom, ayat yang ke-10, selama 3 bulan. Dan Tuhan berkenan memberkati seisi rumah Obed Edom. Barulah Daud kembali ke rumah Obed Edom untuk mengangkut tabut itu ke Yerusalem dengan sukacita, penuh rasa hormat, dengan puji-pujian dan tari-tarian. Saudara-saudara, nama Tuhan adalah nama yang besar dan kudus, nama di atas segala nama. Lambang kehadiran Tuhan harus dihormati dan dimuliakan oleh setiap umat percaya. Bagi kita masa sekarang ini pun, apa saja lambang kehadiran Tuhan yang harus kita hormati, kita jaga, dirawat, digunakan dengan sebaik-baiknya, dengan baik dan benar. Ada banyak, seperti gedung gereja, harus kita rawat, kita jaga, kita bersihkan, dan menggunakannya dengan baik. Perangkat-perangkat pelayanan seperti mimbar, mesbah, pakaian, jubah, toga liturgus, stola, kantong persembahan, dan lain sebagainya. Salib dan foto-foto Tuhan Yesus adalah barang-barang yang harus kita bedakan dengan barang-barang biasa lainnya. Karena itu adalah lambang kekristenan kita, lambang iman kita kepada Tuhan yang kudus dan besar. Kita harus menggunakan semua itu dengan baik dan benar, karena itu menjadi lambang kehadiran Tuhan dalam iman Kristen kita. Gedung gereja bukanlah gedung serbaguna yang bisa kita pakai semaunya. Mimbar gereja adalah untuk menyampaikan firman Tuhan, dan perlengkapan-perlengkapan ibadah lainnya harus dipergunakan sebagaimana mestinya. Karena itu kita harus memuliakan Tuhan dengan sepenuh hati. Barang-barang yang khusus dibuat untuk maksud memuliakan Tuhan. Dan dengan bakat talenta masing-masing kita pergunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Seperti halnya Daud juga. Dia bernyanyi, menari, sebagaimana dia mempunyai bakat dan kemampuan untuk itu. Nah itu, apapun yang kita miliki, kita harus pergunakan untuk memuliakan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa untuk jemaat GKI Palimirno Rei 8. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur atas firman-Mu pada saat ini. Kami berdoa, biarlah kami juga menjaga inventaris gereja, barang-barang gereja, perlengkapan-perlengkapan ibadah itu dengan baik dan benar,
untuk memuliakan Tuhan. Tidak dipergunakan untuk sembarangan ataupun semena-mena. Karena itu Bapa, sebagai tanda iman pengharapan kami, sebagai keyakinan kami kepada Tuhan, agar semua pelayanan kami diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa pada saat ini untuk jemaat GKE Palimirno Raya 8. Tuhan juga memberkati jemaat ini agar terus bertumbuh berkembang dengan baik dalam pelayanan pendeta maupun vikaris, baik itu penetua dan diakon dan guru sekolah minggu. Tuhan juga pakai semua yang terlibat dalam setiap pelayanan. Biarlah mereka diurapi oleh Tuhan, sehingga mereka dengan sukacita melaksanakan pelayanan mereka dengan baik dan benar. Sehingga jemaat ini terus bertumbuh berkembang dan menjadi saksi Tuhan tengah-tengah kehidupan masyarakat. Tuhan memberkati juga gedung gereja mereka, peralatan-peralatan ibadah mereka, agar dapat dipelihara, dipergunakan dengan baik. Dan Kau berkati seluruh jemaat Tuhan dalam pekerjaan mereka, apakah sebagai pegawai negeri ataupun sebagai petani. Tuhan juga memberkati mereka yang bekerja swasta, agar mereka dapat mencukupkan segala kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Anak-anak muda yang sekolah, Tuhan juga berkati mereka agar berhasil. Anak-anak yang masih kecil, anak-anak sekolah minggu, Tuhan juga berkati dalam tumbuh kembang mereka, dalam iman percaya mereka. Kami juga berdoa untuk orang tua yang sudah lanjut, agar mereka dalam pemeliharaan dan kasih Tuhan, sehingga mereka boleh menikmati masa tua dengan sukacita. Mereka yang sakit Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan, agar mereka sehat kembali dan boleh beraktivitas. Kami juga berdoa untuk mereka yang dalam pergumulan, agar mereka pun dapat menyelesaikan dan menghadapi masalah mereka dengan iman, percaya, dan berserah kepada Tuhan. Terima kasih Bapak, inilah doa kami bagi jemaat ini. Tuhan yang memberkati agar menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Di dalam Yesus Tuhan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.